Oke, tunggu. Mari kita mulai. Udah telat juga kan? PK apa namanya tadi? Udah belum PK? Hah? Nah, orang nggak mulai PK. Lalu? Udah kan apa ya? Kita mulai ya mainnya. Sudah? Tuh. Saya kalau di komputer loh. Aduh, si Eka ini kenapa? Kita mulai aja lah ya. Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Nah, kita bertemu di pertemuan pertama untuk mata kuliah desain dan pemrograman web lanjutan, di mana kalau ada kata-kata lanjutan artinya sebelumnya kalian udah pernah ngambil DPW-nya. Benar ya? Apa belajar DPW kemarin? Hah? HTML, terus JavaScript, terus habis CSS, deh. Ada proget gak kalian kemarin tuh kata-kata proget gitu, progate tulisannya? Ada. Nah, berarti kalian udah belajar yang sampai desain front end. Oke, disebutnya front end dengan penerapan responsif. Kenapa? Dia menyesuaikan dengan layar. Gitu kan? Apa enggak? Misal ada 4 biji warna-warni itu, biru, hijau, oranye, merah, ya enggak? Kalau kita lihat di desktop kayak gini, tapi kalau giliran di handphone dia ke bawah. Gitu nggak kemarin? Yang menyesuaikan responsif gitu ya. Oke, berarti kan udah. Nah, ceritanya kelanjutan ini ngapain ya mirip-mirip itu. Tapi tunggu dulu, penjelasan lanjutnya sabar. Udah kenal semua sama saya? Lalao. Ya, nah ini nih kenalannya bentar. Jadi S1 S2 saya dari Luhur ya Eka ya. Kalau D3-nya saya dari Amik dulu zamannya, Amik apa Luhur. Oke, tapi jurusannya KA. Ya waktu itu masih ada. Yang kalian tahu ini kan dulu juga ada MI ya, manajemen informatika kan, sama udah punah. Nah, jadi waktu itu zaman kami masih ada komunikasi akuntansi. Email saya itu, homepage-nya itu, WA-nya itu, terus ruangannya BSI. Sebelah ini, di belakang saya. Oke, kaitannya dengan ruangan berarti kan ada kerjaannya tuh. Ya, jadi kalau ada yang hubungannya dengan jadwal, misalnya kalian pernah WA saya, Pak, saya udah ngeklik ini tapi penuh, kalian bilang ngeklik ini bentrok. Nah, itu nanti hubungannya di BHK. Ya, Pak, kapan saya milih kelompok kalau saya ngangsur, kalian bilang gitu kan. Nah, itu yang bisa jawab keuangan. Kami memang di bagian IT-nya, akan tetapi kebijakan-kebijakan tertentu yang ada di bagian masing-masing. Ceritanya gitu ya, jadi jangan salah alamat. Kalau saya ngirim kontak orang lain, bukan artinya saya tidak pelajari kalian, ya artinya biar kalian menghubungi orang itu, gitu ya. Nggak ada yang mau ditanyain? Lanjut? Lanjut. Eka, tentang apa nih, Eka? Aduh. Habis ini kita tanya Eka, tenang. Julian, apa namanya adik lo? Terima kasih, Chris. Ya, Kristina kan? Kristina, udah? Lanjut, tengok lo. Tentang apa ini? Nah. Dok, kelak lu udah tahu nih kok lu. Karena bisa berbahaya. Ayo Julian. Julian terus. Kristina Eka apa tadi itu tambahnya? Kristina Eka Juliana. Yo Juliana, tentang apa ini? Keterangan masuk. Masuk ke mana? Oke, kayak gini. Kalian tadi itu udah bagus kalian tadi. Udah masuk ke kelasnya, udah ramai sebelum waktunya udah bagus. Itu salah satu contoh proaktif. Sehingga apa? Harusnya ya saya pun nggak perlu nunggu-nunggu lama. Kita tinggal mulai. Ya nggak, udah selesai pulang. Tujuannya itu sama-sama senang kita.
Oh kan? Nah, di sini sih contohnya gini. Ini kakak kelas kalian kalau nggak salah NIM 19, kalian kan udah 21 nih. NIM-nya depannya. Mereka ini NIM 19. Saya zaman itu sengaja nggak ngentri WA grupnya di web untuk jadwal kuliah tuh. Harusnya kan kalian bisa masuk kan dari situ kan. Jadwal kuliah ada link WA, ada link dosennya, ya nggak? Bahan ajar dan seterusnya. Saya sengaja. Nah, dia ini mantep nih. Tapi memang kejawab sih. Nilainya gede. Ujung-ujungnya dapatnya ya grade A dia. Karena apa? Ya salah satu cirinya jadilah proaktif. Itulah saya minta ke kalian, ya jadilah setidaknya proaktif dulu, minimal itu dulu. Apa yang lainnya sabar. Ini jelas ya saya kira ya. Jadi jangan diam aja maksudnya. Kalian diam kan belum tentu saya bisa baca pikiran kan, apalagi saya bukan pembaca pikiran kan, nggak ngerti apa maunya kalian tuh. Jadi kalau nggak ngerti tanya. Oke, oke lanjut ya yang ini. Kalau ini tahu kira-kira apa? Kenal. Ah, kira-kira ngapain nih? Coba kalian cermati kira-kira. Hah? Ini nih, lebih enak ngeliat gini nih. Udah lihat? Nih, ini hubungannya sama mana tadi tuh? Ini mana tadi tuh ya? Oh, tunggu. Dia ada dua gambar nih. Yang pasti sih kebetulan saya belum nyimpen nomornya. Karena bukan nama kontak kan di sini kan. Di atas nih. Yang janggal apa jadinya? Belum ketahuan ya. Oh, udah langsung ketahuan ya. Selamat siang, mau ngumpulin foto. Untuk apa foto? Ya kartu ujian loh. Ya nggak? Resolusi, nggak apa-apa tadi ya. Rapopo. Rapopo kan nggak apa-apa kan saya jawab kan. Tapi saya nanya nih, siapa ya? Oke, dan cuman selesai ya nggak? Sudah belum? Dan itu kan selesai tuh. Ya. Dan ya Pak, cuman selesai orang belum selesai siapa ya? Tidak dijawab. Kutu Pak, emang saya tahu Kutu siapa? Nggak ya? Nih Kutu data asli tidak tahu, dikira tahu siapa, dari mana lah saya bisa tahu? Tidak apa-apa kan, tidak apa-apa terus gimana ya nggak? Paling identitasnya yang saya tahu hanya Raikun ini. Entah siapa Raikun dicari di database nggak ada ya nggak? Kan pening kepala kayak gini nih. Oke? Iya, zaman dulu malahan yang sering lupa logout tuh disuruh ngisi titik-titik, kalian main titik-titik juga kan pening lah orang yang kalian chatting tuh ngape orang nih enggak. Permisi, saya butuh bantuan apa kira-kira. Oke, jadi yang kayak gini nih yang janggalnya apa ya identitas adik benar kata temannya. Bukan kami mau sombong ya, tapi kan mahasiswa itu bukan hanya satu. Maka ada baiknya, bukan hanya ke saya maksudnya, kalian sampaikan identitas kalau lagi chatting berupa NIM dan nama lengkap. Terus Kalau ini, wih saya terpotong ya. Oh, dia ngajak chatting tuh. nih, dia jaga chatting. Agi apa Pak? Wih, dia ramah lah. Tapi saya udah tahu kira-kira dia ini mau ngapain. Nah, dia urusannya sama jadwal. Saya langsung bilang kalau ada urusan jadwal ke PHK, weh Pak tolonglah segala macam ya nggak. Jadi sekali lagi memang kami bagian IT bisa aja ngubah-ngubah kayak gini nih. Akan tetapi itu bukan hak kami. Oke, apalagi kaitan dengan keuangan nih. Itulah kataku keuangan kampus ngatur, akar yang udah bayar duluan, milih duluan. Itu ceritanya. Jadi yang kalau udah belakangan dia nggak bisa milih. Ya dapat sisa maksudnya. Kami nggak yang jahat, bukan bagian IT-nya kan itu tergantung kebijakan bagian masing-masing ya. Jadi ya kayak gini nih. Masa ada ngerti dibilang-bilang, saya bilang tuh BAK yang berhak nentuin duit lo matiin uir cepet sedih pula dia. Ya bukan itu. Jadi ada sebab ada akibat, bukan jahat ke kalian. Tapi prioritasnya yang udah bayar duluan itu maksudnya ya. Nggak perlu sedih ya, lanjut ya. Kalau ini sama sih kebet- kebetulan kontaknya nggak disimpan kebetulan waktu itu ya. Intinya ya pasti kalau gini ini kaitan dengan nilai lah ya nggak, kita udah sama-sama tahu lah bapak kan baik hati dan dia selalu oh dulu kata saya ya nggak, sekarang tak kawagi tidak ada untung lah saya bilang ya nggak, karena apa ya kata Joker, orang jahat lahir dari orang baik yang disakiti, kata-kata Joker. Nah tuh iya dia bilang kejam segala macam, wes kata dia ya nggak, kayak gitulah kurang lebih. Nah maksud saya kayak gini, cita-cita kalian dapat apa sih kalau kuliah tuh nilainya? Kayak kuliah sekarang nih di sini nih malam-malam datang ke kampus dapat A kan?
Ada cita-cita dapat nilai lain. B jadilah, kalau kelas lain sih ada B jadilah, ada yang kira-kira C jadilah. Enggak, kalau bisa A kan, ya nggak tujuan untuk. Nah, untuk itu maksud saya ya nggak, berusahalah biar bisa A. Jangan minta gini, bapak kan baik hati dan tidak sombong. Katanya, saya jawab gini lagi nanti. Oh dulu A, saya bilangnya nggak, percuma baik ada diuntung bilang gitu baik. Pada intinya sekali lagi ya tergantung kalian ya, bukan tergantung saya ya. Oke, lanjut lagi. Kalau ini seseorang yang bisa terbang ya, ya Eka ya. Hah? Nah, apa kira-kira? Tapi sih udah bagus kalian sekali lagi ya. Itulah saya ragu udah komplit tadi. Gak ada lagi kan yang masuk kan? Iya nggak? Kalian udah komplit, udah bagus loh. Poin bagus. Nah, apa maksudnya kayak gini? Ceritanya gini. Gampangnya, si Eka sering berpergian naik pesawat. Ya banyak yang lain lah. Siapa yang sering berpergian naik pesawat? Yang sering. Yang kacamata paling belakang tuh sering ya? Nah, siapa jadi yang sering? Nah, itu tuh ganteng loh. Nah, megang dinding. Sering nggak? Sering berpergian? Pernah tapi? Oke, kayak gini ceritanya. Pernah pergi kemana? Jam berapa di tiketnya? Lupa. Misalkan saja jam jam 9. Oke. Jam 9 tuh kamu pergi dari rumah jam berapa? Ke bandara. Ke bandara jam 8. Terbangnya jam 9. Terbangnya jam 9 pesawatnya. Oh. Pajak apa ya? Wah, orang dalam ya berarti. Bener ya tahu ya? Oh. Jangan-jangan kamu ini pilot ya? Bukan. Perasaan gini deh, saya pernah ngalamin ya ke Surabaya baru Pak Helmut kemarin ya. Pesawatnya itu jam 6, jam 5 lewat 5 udah sampai tuh di bandaranya. Udah mulai antri check-in. Ujung-ujungnya ya jam bukan jam 5 malahan sebelum itu udah sampai jam 5 lewat 5 tuh udah sampai menghadap orang yang operator untuk ininya check-in ya. Maaf udah nggak boleh lagi gitu ya. Padahal sejamnya ya nggak sampai sejam lagi kan mau berangkat ya, maksudnya masih sempat mau naik gitu kan, udah jauh muternya di Juanda itu jalannya ya nggak, waktu itu kan masih input ini lagi hasil swab itu. Nah maksud saya nih sakti bener teman kita ya, di jam 8 terbangnya jam 8 lah dia di situ ya, sangat unik maksudnya. Tapi harusnya sih enggak, yang maksud saya ini biasanya kita diminta 1,5 jam maksimal loh, udah harus melakukan check-in udah sampai ke bandara itulah intinya ya, kayak gitu kan. Nah maksudnya di sini apa? Sekali lagi ya, kalian udah bagus, udah sebelum waktunya udah kumpul. Nah maksud di sini tadi pilot kan kita tahu sendiri tuh, kalian nggak mungkin ditunggu pilot, tahu-tahu pilotnya udah berangkat. Ada tapinya, kalau pilotnya telat otomatis kalian nunggu pilot. Ini kayak pesawat tadi itu lah, ya nggak? Walaupun kita ditaruh di dalam pesawatnya, bawa muter-muter, belum terbang, lambe, nunggu di situ, ya nggak? Nah, pada intinya, usahakan jangan telat. Kita usahakan mulai jam 7, biar pulangnya ya nggak terlalu malam juga, maksudnya itu. Oke? Kayak tadi itu lah maksudnya. Sip ya? Lanjut. Nah, terus ini. Classroom harap ikuti. Oke. Di mana linknya? Klik di jadwal kuliah web mahasiswa kalau yang belum gabung. Tadi itu saya lihat baru 33, sedangkan jumlah kalian 35, berarti ada 2 yang belum. Ini udah jelas ya. Nanti misalnya saya minta, oh ngumpulin jawaban apa nanti di Classroom ini. YouTube. Jadi sekarang pun saya sedang record. Nah, siapa tahu yang berhalangan hadir nanti bisa ngeliat di YouTube ini. Oke. Terakhir, Telegram. Nah, Telegramnya ada 2. Yang saya taruh di jadwal kuliah itu link ke channelnya.
kalian mesti gabung di channel dan di grup. Channel ini ceritanya untuk satu arah. Jadi kalau kalian mau cepat dapat info dari saya, lihatnya di channel. Apa sih yang pernah saya kirim? Contoh, anak-anak hari ini kita libur ya. Nah, itu di channel tuh. Komen-komen kalian nanti larinya di grup. Enggak nggak? Oke Pak. Nah, di grup. Jadi yang rame-rame itu nanti di grupnya, tapi yang info liburnya ada di Telegram channelnya. Oke, jelas? Telegram channel itu satu arah, grupnya bisa dua arah. Pak, kalau saya mau nanya error-error di mana? Nah, di grup. Oke. Di grup diskusinya di grup. Ya Telegram tuh intinya saya nyampein info apa. Misal hari ini kita libur, tadi udah misalnya. Hari ini ada materi ini ya yang dipakai. Nah, saya naruhnya di channel. Di grupnya sekali lagi untuk diskusi. Jadi terkait pertanyaan sampaikan di grup. Terus Bapak ngapain ngasih nomor WA tadi ya nggak? Nah, ceritanya gini. Khusus untuk perkuliahan DPWL-nya, ini larinya di Telegram ini. Tapi khusus kerjaan, kalian boleh WA saya. Atau urusan percintaan kayak dulu si Christina Eka ini boleh di WA. Oke? Di Telegram. Oke, kalau ada urusan perkuliahan DPWL di Telegram semuanya. Kalau urusan lain, urusan gawe di WA. Pak, fotoku terlalu jihad yang saya kirim kemarin mau ganti, kirim WA. Oke? Jelas? Sip, lanjut. Nah, terus ini nih yang penting juga nih. Jangan malu bertanya, jangan malu menjawab. Udah ya, jelas ya. Kalau ditanya, maksudnya jawab. Kalau nggak tahu, nanya. Jangan malu-malu. Udah? Terus, karena kita belajarnya coding web, itu pun web tuh ada banyak banget di internet. Kalian boleh sambil browsing nanti. Tapi bukan sambil mabar ya, beda artinya browsing ini. Browsing materi, misalnya, oh ada script insert gimana, kalian bisa sambil gunakan internet untuk carinya. Bukan artinya lagi boleh online tuh mabar ya. Oke. Kita nanti sambil belajar, sambil diskusi, sambil koordinasi. Maksudnya apa ya? Sambil inilah kalian aktif gunakan grup Telegram juga. Pak, ada error nih. Jadi saya nggak perlu di situ, kalian kirim aja di grup tadi. Kita lihat bareng-bareng. Kalau nemuin masalah ini solusinya. Oke? Jadi belajar diskusi, koordinasi. Sampai ini jelas? Oke, lanjut. Kalau ini udah jelas semua. Benar ya? Oke, untuk nilai akhir udah tahu, tapi bisa nambah, bisa kurang dari sikap dan etika. Harusnya sih kalau saya lihat kesan awal dari kalian nih, sikap dan etikanya bagus-bagus. Jadi bisa jadi saya tambahin nilainya. Saya nanya ini ya, untuk mengetahui benar apa enggak, udah tahu nih ya. Jika UAS dapat 80, itu dapat grade apa? B ya. Jika UASnya 81, setuju semua? Berarti udah tahu semua ya. Sayangnya salah. Saya ulangi ya, jika UASnya 80, dapat grade apa, ya nggak? Kan jawabnya 80B, 81A, UASnya nggak? Salah saya bilang. Berarti kan belum tahu, ya nggak? Kenapa kayak gitu? Si Eka lagi ditanya nih. Kenapa Eka? Saya jawab salah. Ya udah langsung lah biar cepat ya. Kan gini, untuk ngitung nilai akhir terdiri dari 4 elemen. Saya baru tahu nilainya 1 UAS. Dapat A, apa dapat B, apa dapat apa? Belum tahu. Harus tahu dulu nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS. Jelas? Walaupun UAS kalian dapat 81, kan tadi nilai akhirnya 81 tuh A ya. Kalau ininya kehadirannya di bawah 70, itu nggak lulus tuh. Nggak ada minus-minus, nggak lulus. Tugas 100, UTS 100, UAS 100, kehadiran 69. Nggak lulus. Oke, jadi kalau ditanya UASnya 80 atau 81, udah tahu belum grade-nya? Harusnya belum. Harus tahu dulu 44-nya baru bisa hitung. Itulah dapat nilai akhir. Oke? Berarti udah tahu? Bagus. Kalau ini nggak lulus yang saya bilang tadi, terus solusinya apa? Sangat gampang. Kalau berhalangan hadir, kabari ke saya, bukan temen. Nah, jadi kalau kalian peduli sama temennya yang nggak hadir tadi, yang ada 3, minta orangnya ngabarin ke saya. Oke?
bukan ke teman intinya, bukan ke kalian, ke saya, ke Telegram. Sampaikan identitas lengkap. Jelas? Lanjut lagi kalau udah. Nah, ini nih grade-nya. Jika nilai akhirnya 81 sampai 100 itu A, 71 sampai ini harusnya udah tahu ya. Terus jangan terlalu gura kalau dapat nilai 999 ya. Itu tuh tidak dinilai. Bisa jadi nggak lulus. Mending nilai 0 daripada 999. Oke? Jelas maksudnya? 999 tuh dianggap nggak ada nilai ya. Iya, bisa-bisa harusnya kalian lulus, jadi nggak lulus dengan ada 999. Udah? Jadi kalau ada dosen yang ngasih 999 ya mending minta 0 aja maksudnya. Serius, jangan kira ini 1000, oh udahlah pasti sini maksudnya kalau kalian bilang kan, oh pasti A karena yang lainnya hampir 1000 yang ini sendiri. Bukan itu, ini dianggap gak ada nilai. Udah jelas? Bagus. Terus gini, pesan sponsor. Pesan sponsornya ini. Nilai itu kan grade A, B, C, D, E, ya kan? Nah, kata kuncinya kayak gini. Kata kuncinya, ya, kalimat-kalimatnya. Saya tidak untung, tidak rugi jika kalian dapat A. Oke, saya tidak untung jika kalian dapat F. Apa maksudnya? Itu pesan-pesan sponsor, saya ulangi. Saya tidak rugi jika kalian dapat A. Oke, saya tidak untung jika kalian dapat F. Apa maksudnya kira-kira? Itu titipan kata-kata dari Pak Harno tuh. Saya tidak rugi kalau kasih kalian A. Saya pun tidak untung kalau kasih kalian F. F itu kan lebih parah dari E kan? Lah lulus, lebih parah lah dari E. Enggak, yang tidak lulus kan D, E. Ini dapat F, lebih parah dari tidak lulus. Enggak, itu pun tidak untung maksudnya. Dapat A pun tidak rugi. Artinya apa ya? Nilai itu di tangan kalian, bukan di tangan saya. Saya cuma ngecek aja benar kayak kalian ngumpul. Kalau udah benar udah. Oke? Maka dari itu usahakanlah agar bisa dapat A. Oh enggak? Kalau udah lanjut sama ini. Lalu? Nah, nih tinjauan nilai perlu enggak? Perlu ngapa? Rajin masuk aja. Iya, tugas ngumpul. Bener apa salah? Lah, rajin lah masuk tugas ngumpul. Jawaban bener apa enggak yang dikumpul? Hah? Iya, semuanya bisa berniat, bener gak? Nah, kalaupun kita mau nilai A semua, maka kita liatin aja pasti A semua, kayak gitu gak? Bener gak? Tapi kan kayak gitu juga kan? Harus dinilai bener beda yang dikumpul tuh, mana? Ya, bener gak? Nah, jadi tinjauan nilai perlu gak? Perlu. Kalau perlu kenapa? Kalau tidak kenapa? Oke, itu ada yang pernah tinjauan nilai? Tidak. Nah, pernah tuh karena apa? Nah, itu jika ada kesalahan dalam penilaian. Bukan minta nilai naik, jangan salah paham. Nengok lo cerita, ngapain kan minta nilai naik? Nih Pak, ku nilai ngumpul jam nih perfect, kalian bilang kan. Kula jalan, diklik ini keluar, diklik ini keluar, diklik ini keluar, ya nggak? Masa nilainya dapat segini? Nah, itu tuh perlu ditinjau tuh. Jelas? Bukan artinya nantang dosen ya, bukan hanya untuk di saya, maksudnya untuk mata kuliah lain pun kayak gitu. Jadi, kalau kalian merasa UTS itu kan nilainya bakal keluar duluan tuh, ya nggak? Kalian kan ngumpulin tuh jawaban tuh, apa ya kira-kira nilaiku dapat kecil kayak gini nih ya, ada apa? Nah itulah butuh ditanyakan, nanti oh udah tahu nih ternyata penyebabnya kayak gini. Jawaban temennya sama dengan jawaban kalian. Padahal di soalnya ketentuannya nggak boleh ada jawaban yang sama. Sehingga nilainya dibagi dua misalnya. Nah itu kan butuh ada pembahasan dulu. Tapi ternyata, oh iya ya salah nilai. Saya memang ngumpul jawaban 2 kali, kalian bilang. Tapi jawaban yang terakhir itu jawaban yang benarnya. Yang dosennya nilai jawaban pertama misalnya. Nah, minta nilai lagi jawaban kedua, harusnya benar. Nah, berarti kesalahan penilaian. Oke, jadi jawabannya perlu nggak tergantung. Oke, jadi mulai semester ini nanti tinjauan nilai itu kan kemarin-kemarin itu kalian perlu chatting dulu ke pengajar ya kan. Sama perlu chatting, tapi pengajarnya kali ini nggak perlu meng-ACC kalian. Jadi yang boleh melakukan tinjauan semuanya boleh tanpa di ACC.
ada tapi ya, yang siapa yang dinaikin nilainya atau diperbaiki, ya nggak? Ya tergantung yang membahas tadi. Ceritanya kan antara kalian nih mahasiswa dengan pengajar misalnya. Kalau dia udah tahu pokok permasalahan, oh ini udah pernah bahas tuh. Ini ternyata penyebabnya, ya tinggal ngisi aja nilai perbaikan kan. Tapi nggak pernah bahas ini ninjau kata dia. Lah kasih nilai asli ya. Malahan yang awalnya lulus jadi tidak lulus. Kenapa? Karena nggak ada komunikasi tadi. Oh, udah. Jadi berhati-hati maksudnya. Bukan ngancem ya, beda ngancem. Ini nih ngasih tahu mata kuliah lain pun gitu. Jadi kalau dosennya ada salah nilai jangan diam-diam juga. 80 nilai akhirnya. Dapat grade apa tadi? B. 81 lah A. Itu perlu ditinjau nggak? Hah? Saya ulangi. Si Eka, kita tanya lagi ya. Nilai akhir Eka dapat 80. Dapat grade apa Eka? B. Tinjauan nilai nggak Eka? Ngapain? 81 tolak A nya. Kalau saya meninjau nilai kayak gitu, kalian enggak ya? Lebih aman. Kalau saya nyoba dulu, kalau yang gitu kan tanggung nih. Pak, ini gimana nilai saya 80 nih, apa kurangnya maksudnya? Bisa nggak jadi nambah ini? Kalau enggak pacak atau ngapain lah ya nggak, minimal kita udah coba dulu. Bukan ngisi di webnya langsung, maksudnya coba konsultasi dengan dosennya dulu. Siapa tahu sebenarnya dia mau ngasih A sebenarnya ya, tapi dia mau ngasih A tuh pas-pas. Tapi saat konversi nilai, dia lupa ngitung ulang untuk presensinya. Jadi bisa jadi kurang. Untuk presensi, nilai apalagi kalian pernah bolong tuh kan nggak sampai 100 loh. Jadi ya kayak gitu tuh nilai tanggung tuh sebaiknya coba aja dibahas dulu. Siapa tahu dosennya memang mau ngasih A tapi ngepas, malah kurang. 80,4 itu masih dihitung 80. 80,5 itu udah 81. Oke. Jadi udah 81 ya tanggung maksudnya nilainya. Ya bagaimana kalian komunikasinya lah intinya. Oke, dicoba aja kalau yang tanggung. Tapi kalau dosennya bilang enggak, itulah nilaimu, jangan dipaksain. Ya. Ujung-ujungnya ngamuk dia nanti. Nah, tapi bisa jadi kalau saya sering nemu kan, saya juga ngecek data-data tuh seringnya. Biasanya sih karena nilai tanggung. Bisa nggak yang kayak gitu dinaikin? Ya tergantung dosennya, kalian komunikasinya gimana. Lanjut ya. Nah, untuk ngumpul jawaban tugas ATS UAS, ya pastinya identitas lengkap, nama, ya NIM, nama, sama kelompok. Harusnya udah jelas lah ya. Lanjut ya. Kalau ini, langsung saya jawab aja lah ya. Saya tidak mempermasalahkan keterlambatan. Misalnya gini, Pak tadi kumulas jadi pulang dulu ke kos, terus nggak mandi, terus apa yang kalian bilang kan telat. Jangan buru-buru dari kosnya, jangan ngebut maksudnya, karena itu kan rentan banget loh. Apalagi jalan ini kan jalan raya kan bolak-balik. Ya enggak, jadi maksud saya bukan sengaja nyuruh kalian telat, enggak juga. Tapi jam kita tuh jam 7 perkuliahannya. Jadi ada baiknya ya kita mulai di jam 7 itu udah mulai. Kalian udah ready ya, duduklah diam-diam di sini nyalain alat-alatnya. Oke, jadi jangan sampai jam 7 nanti jam 7-nya baru sampai sini baru nyalain. Lupa lagi loading kalian kan udah ketinggal nanti. Kalian pun pasti udah malas ngikutinnya. Kayak yang kayak tadi itu udah bagus lah intinya kayak tadi. Oke. Syukur-syukur ya intinya saya sih mengusahakan ya sebelum jam 7 itu pasti saya udah di sini. Saya mengusahakan gitu. Oke, jadi sama-sama enak jam 7 kita mulai. Lanjut ya. Intinya jangan takut terlambat. Kalaupun kalian bisa baru sampai jam 8 tetap saya ini kok absenin. Tetap anggap hadir. Lanjut ya. Yang ini jadwal ngajarnya jadi selain hari Kamis malam ini ada di hari Senin dan Kamis pagi. Nah, pertanyaannya gini. Ceritanya sebelum ada kelompok B, ada kelompok O kan? Online. Iya. Ada nggak yang milih online? Deh. Oh lah deh, nanya aja. Nah, terus gini, ada nggak yang ya yang sekarang kelompok J kalian ini kan kelompok sore nih. Ada nggak aslinya awalnya dari pagi? Aslinya A gitu. Tapi karena kelompok A lah penuh, kalian terpaksa ke J. Emang J emang asli sore maksudnya.
Iya. Oh, lah mau ndak deh, saya cuma nanya maksudnya. Udah ya, lanjut ya. Ndak deh. Oh, lah, lanjut ya. Nah, terus gini, saran saya kalau mau dapat A ya, pertama kalian harus penasaran dulu. Penasaran atas apa? Bukan penasaran kepo atas Bapak tinggal di mana ya, berat berapa, bukan yang itu ya nggak? Penasaran coding misalnya, oh ini error nih, terus yang mana nyari nah nyari dulu medannya apa, yang sama kayak saya ngasih bahan ajar tuh, biar kalian nyoba dulu maksudnya. Terus nyobanya kayak gimana nanti saya sampaikan, sabar. Habis cerita-ceritain dulu. Kalau minimal rasa penasaran kalian itu ada, ya baru bisa harusnya sukses coding. Malahan kalau kalian sering nemu error tuh harusnya kalian jangan langsung nyerah. Cari dulu apa sih errornya. Ya kedepannya makin banyak koleksi error kalian ya makin tahu kan. Kalau suatu saat nemuin saat ujian, oh error, ya udah tahu jawabannya apa nih, ngucaknya gimana. Terus harus kawa dulu. Kalau mau nilai besar, jangan tadi bapak kan baik, jangan jemput, tidak mempan dah ya, tidak mempan. Jadi kalau mau nilai besar ya berusaha lah, ya harus kawa dulu. Ya ujung-ujungnya codingnya ini kepakai kok untuk skripsi kalian. Yang di copy itu justru bentuk kayak model skripsi, nanti saya jelasin lagi ke situ. Jadi proaktif dulu, mulai duluan, jangan diam-diam. Ya, jangan nunggu tahu-tahu tidak tahu lah, kira lah nunggu tidak tahu juga. Jadi mending tanya kalau udah nggak tahu. Jangan semakin jauh tertinggal. Oke? Intinya kita kan pertemuan hari ini pertemuan satu nih. Harusnya udah clear yang pertemuan satu ini, jangan dibahas lagi nanti di pertemuan kedua. Tidak sudah-sudah kita yang bahas tuh terus lah. Ya. Terus percayalah kalau dibilang jangan tugil. Tadi dia disuruh ngopi misalnya, dia lah di kopi-kopi entah apa enggak. Nah, padahal saya bilang kalau udah selesai nih kita pulang. Ya kalau tidak pernah ngopi, cuman nih kayak selesai ya enggak? Diketabnya kayak kucing lah kan. Nah, kita lanjut. Terus jangan lingah. Jangan kelak lah Pak, santuy loh, santuy ya. Terserah kalah satu santuy saya tinggal lah ya. Tuh. Terus carilah teman. Jangan sendiri-sendiri ya, yang bisa jadi tempat bertanya. Tapi jangan nyari teman yang bisa menjerumuskan ya. Ada yang kayak gitu, kompaknya salah semua gitu. Ada. Tapi cari yang agak bisa. Oke? Ya. Terus teliti, kerjain sesuai yang diminta. Jangan lebih. Kalau ada cita-cita dapat A, duduklah di depan, jangan makin jauh di ujung misalnya, sibuk sendiri nanti. Ya. Terus pikirlah secara logika, nggak perlu nanya misalnya, Pak ini benar apa salah, ini benar apa salah. Coba berpikir kira-kira kalau udah sesuai instruksi, ya harusnya udah benar. Udah ya. Sip. Yang dari tadi itu udah dicatat belum? Lala, oh, anggap sudah ya. Nah, kira-kira ingat kayak yang disampaikan tadi? Bagus. Minggu selanjutnya kalau ditanya lagi ingat? Ya, itulah maksudnya gini. Harusnya kalian tahu misalnya cara belajar kalian itu masing-masing gimana. Sebelum ini kan ada zaman SMA ya. Nah, cara belajar kalian gimana? Nyatat tak? Nyatat. Ada gurunya nulis, kalian nyatat. Baca lagi. Jadi saat ujian ada catatan itu yang bantu. Gitu ya? Nah, sama lah kurang lebih kayak gini. Jadi kalau jurus ini diketik ini apa yang mesti nambahin apa, tolong dicatat nanti biar nggak lupa. Oke? Karena sekali lagi yang kalian copy itu sebenarnya kalian bisa kembangin jadi skripsi. Yang di copy itu ini nih bentuknya, ini dan ini. Ada dua macam. Yang di copy tadi. Jadi ini disebutnya untuk back end-nya. Nah, ini nih back end-nya. Barang-barangnya udah jalan semua nih. Mulai dari master, kategori produk, foto, ya ini udah jalan semua sampai transaksi, sampai laporan untuk nyetak-nyetak kayak gini juga udah. Nih, udah kayak gini nih, terus dicetak keluar beginian nih. Tuh, udah bisa jalan. Ya. Udah bisa lulus skripsi. Kalau topiknya masih e-commerce, tapi kata prodinya sih masih. Nah, barang ini ya tinggal kalian kembangin. Sebenarnya seperti itu. Oke, ini hanya gambaran, nanti saya balik lagi. Sekali lagi yang mau saya bilang, catatan itulah yang bantu kalian. Oke. Memang sekarang ini ngikutinnya DPWL, tapi kan nanti skripsi itu semester 8, ini semester berapa? 3.
Nah, itulah 5 semester lagi. Ingat nggak kira-kira? Nah, nyatat, ya nggak? Intinya kalian mau nyatat secara digital atau catat pakai kertas, ya terserah kalian, kalian yang tahu. Udah ya? Lanjut? Oh, lah, ini udah absennya udah tadi. Nah, kita udah masuk mulai ke mata kuliah. Kalau tadi itu masih tertib ya. Ini mata kuliahnya. Jadi seperti yang di awal yang saya bilang, kata-kata ada lanjutan itu awalnya ya pasti ada sebelumnya TBW. Jilid pertamanya ini part 2-nya, season 2-nya ibaratnya. Ceritanya ngapain? Sesuai kesepakatan dosen-dosen yang ngajar web, DBW lanjutan ini mulai semester ini bahasnya tentang e-commerce, tapi khusus backend. Backend yang mana sabar? DBW lanjutan bahas e-commerce khusus backend, sedangkan pemrograman web bisnis bahasnya yang front end untuk e-commerce. Nah, penjelasannya seperti ini. Dengerin ya. Kok ada front end, ada back end? Ceritanya, lihat ya. Yang kalian lihat sekarang ini disebutnya front end. Contoh, air mineral, basing, kebutuhan bayi, kebutuhan dapur, kebutuhan mandi, ada begini, produk digital, sembako, dan seterusnya ya. Yang ini nih front end untuk dilihat oleh pengunjung. Ibaratnya kalau mau gampang kalian ke warung Padang, yang sedang dipajang lauk-lauk di depan tuh etalase tuh itulah front end. Area pengunjung. Oh, aku nak mesen nih. Oke. Misal telur diklik telur, detail. Telur nih, nah bisa ganti-ganti kayak gini. Ini nih front end nih. Oke, intinya programnya udah jalan, mau register, mau login, nambah ke keranjang nanti udah ada barangnya, tinggal dikembangin. Sekali lagi, inilah front end, disebutnya etalase, yang ibaratnya kalian ke warung Padang, ngelihat apa-apa barang yang mau dipilih. Satunya lagi disebutnya back end, butuh login untuk masuk ke back endnya. Oke, apa yang ditambahkan ke back end? Contoh, saya ketik pakaian di sini, saya simpan pakaian ini kan, saya reload di sini, ibaratnya ya dia nanti keluar pakaian, walaupun belum ada isinya, karena baru nambah kategori. Oke, jadi apa yang kita masak di dapur Padang tadi tuh, nanti di etalasenya ya disajikan ya kayak gitu. Oke, jadi mereka ini saling terhubung. Pak, ngapain Bapak kasih dua-dua? Kan si kok itu jilid deh pemrograman web bisnis nanti. Nah, karena biar nyambung. Kan akan susah membayangkannya jika saya bilang, coba kita tambahkan kategori, nanti kategorinya kelihat di halaman depan. Mana halaman depan? Nah, lebih enak lihat gini kan. Nah, jadi ceritanya di DPWL kita fokus bahas ini menggunakan admin LTE ini. Nah, mendapatkan cara nambah master kategori gini nih gimana, icon-icon ini dari mana, misalnya mau ganti foto gimana nanti dan seterusnya. Jadi kita fokus hanya di sini. Yang ini nih pelengkapnya kalian mata kuliah selanjutnya, pemrograman web bisnis. Itu kesepakatan antar dosen pengajar webnya. Ya, jadi yang ini ya kita cuma sekedar nyicip ngelihat aja, tapi bukan dibahas cara bikin. Yang cara bikinnya menggunakan ini. Oke, tujuan kita kurang lebih seperti itu. Nah, di sela-sela itu ada namanya mata kuliah rekayasa web. Nanti kalian akan nemuin. Cuma klik bentar, klik ngisi bentar, jadi webnya. Itu di rekayasa web. Sabar ya. Jadi kali ini fokus kita hanya di DBW lanjutan dulu. Nah, barangnya kayak apa yang kayak tadi, makanya saya perlu kalau kalian udah bisa jalaninnya, tahu cara pakainya bisa pulang sebenarnya. Karena pertemuan pertama intinya hanya bisa dipakainya yang tadi tuh. Cara pakainya gimana? Sabar nanti saya sampaikan. Ini baru pengantar dulu ya. Jadi kalau web, apalagi web sekarang, dia pastinya terdiri dari HTML, CSS, JavaScript ya. Barusan ditambahin juga dengan Bootstrap ya untuk menerapkan responsifnya. Library dia berupa library untuk apa, CSS. Nah, tambahannya PHP/MySQL untuk pemrograman dinamisnya yang kaitan dengan database. Walaupun sebenarnya bahasa pemrograman untuk web juga ada banyak yang ASP lah ya nggak. Nanti ada apa lagi yang ada JReact gitu banyak. Nggak usah dipusingin, tapi yang kita bahas hanya gini. Barang jadinya apa yang web tadi tuh, barang jadinya. Nah, kita lanjut. Jadi ini yang responsif tadi, ya kalau kita secara desktop kayak gini, secara tablet, secara mobile.
Jadi tampilan yang responsif ya menyesuaikan perangkatnya. Kalau kita sedang mengaktifkan fitur mobilenya ya tampilannya dia menyesuaikan. Nah, bisa digeser nanti ke kanan. Ya kayak web mahasiswa kalian itu. Oke. Sama kayak gini misalnya. Bisa nggak dia nih responsifnya? Jadi apa dia nih? Nah, modelnya jadi kayak gini. Oke. Ke bawah, milihnya satu-satu. Walaupun kalau secara tampilan benernya di desktop seperti ini. Oke. Kayak model Shopee tuh, kita buka Shopee di laptop gimana, buka di handphone bagaimana. Ya, itu responsif. Lanjut lagi. Nah, ini terus tujuan perkuliahan kita yang ngapain ya coding tadi dengan menggunakan template namanya. Kesepakatannya kenapa pakai template? Ya karena biar kita nggak develop dari awal. Bagi kalian yang udah copy, yang tadi tuh ada admin LTE tadi tuh. Nih, jangan demo nih. Nih, admin LTE. Di situ sebenarnya ada file index. Untuk bikin file ini pun sangat banyak code-nya. Tapi minimal dasar-dasar ini kalian sudah pernah dapat. Untuk manggil CSS gimana, untuk manggil JavaScript gimana, ada title, ada head ya kayak gitu, ada body. Ini kan div, nanti itu layout semua. Kalau kita mau bikin dari awal nih sepanjang ini nih, leteh kan? Ya kita menggunakan yang sudah ada. Karena apa? Tampilan web zaman sekarang pun ya modelnya rata-rata seperti ini. Oke. Model backend-nya ya model seperti ini. Jadi kita sebenarnya udah waktu kita terpangkas sangat banyak ya, dia udah nyiapin ya kita tinggal pakai. Itu ya. Kita lanjut. Mana tadi tuh? Mengenai dasarnya ya tentunya kalian harus tetap tahu. Jadi div tuh misalnya ada pasangannya div buka, div tutup kayak gitu. Itu jangan dilupain tuh. Paragraf buka, paragraf tutup. Pak, ada error kok kalian bilang kan walaupun kurang ya, tapi dia layoutnya jadi berantakan nanti. Oke. Pertemuan-pertemuannya ngapain kayak gini. Jadi pertemuan hari ini fokus kita hanya menjalankan code yang saya kirim tadi. Cara menjalankannya gimana? Nah, berhubung belum tahu ya, nanti saya sampaikan. Tapi pertemuan selanjutnya harap udah ada ya barang itu ya. Udah ada di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing ini. Karena Pak, itulah contekan kita maksudnya. Oh, mau bikin ini gimana? Mau bikin ini gimana? Nah, ini pertemuannya. Ini teknis perkuliahannya. Jadi khusus di semester ini untuk nilai tugas kalian coba lihat nih. Kalau kalian 100% hadir, tugas kalian langsung 100 saya kasih. Jadi tugasnya apa? Tugasnya ada D sebenarnya. Hadir itu kan untuk nilai kehadiran kan yang tadi kita bahas kan. Ini nih, saya absen kalian begini tadi tuh, ya enggak? Ini kan nilai kehadiran kan? Ya enggak? Nah, tapi saya udahlah, cincai. Nilai tugasnya, kalau kakak kelas kalian sih saya suruh tinggalin jejak komentar. Nyari web, jejak komen yang sesuai materi yang akan dibahas. Contoh, lagi mau bahas select, query select, semua ini dicari MySQL. Tipe data yang dicari. Nah, itu saya tiadakan tuh. Jadi, kalau kalian hadir terus 1-16, nilai tugasnya 100. Jangan. Mantap kan? Tidak ada tugas, atau dapat nilai tugas 100 ya. Kalau kalian izin atau sakit, itu -5 setiap izin atau sakit. Contoh, siapa tadi itu? Yang dia bilang, Citra nih ya, sakit ya kata kamu ya. Apa bukan? Agnes. Ya. Berarti dia di sininya, kalau dia sakit, itu nggak ngaruh di absennya, kehadirannya. Dia bisa tetap 100 sakit atau izin itu. Alpha yang akan mengurangi nilai kehadiran. Alpha itu kalau tanpa keterangan. Kalau sakit atau izin, nilai kehadiran tenang. Kalian misalnya saking rajinnya kalian variasiin. Pertemuan pertama sakit, pertemuan kedua izin, sakit izin, sakit izin, sakit izin. Gini nih. Nah, saking saktinya kalian iniin sampai 16 ya enggak? Nah, tenang, itu nilai kalian tetap 100 kehadirannya. Ya, tapi kita kurangin nih. Ini kan setiapnya 5 nih. 5 kali 16 berapa? Nah, berarti 20 nilai tugasnya. Ini kan 80 nih kali 5. 16 kali 5. Berarti
masih bisa dapat 20 untuk nilai tugas. Jadilah ya nggak? Itu kalau sakit izin. Kehadirannya tetap 100, tugasnya 20. Tugasnya apa sekali lagi tidak D ya, cukup hadir tugasnya itu. Itu pun sebenarnya bukan nilai tugas, saya kasih gampang ini. Ya supaya apa? Supaya kalian hadir intinya. Oke? Berusaha untuk hadir. Nah, setiap ada izin atau sakit minus 5. Kalau alfa minus 10. Jadi kalau udah 10 kali alfa, ya kurangin lah. Pak, ku 5 kali tidak datang. Ya 50 nilai ya berarti. Kan 100 kurang 50 kan? Nah, kayak gitulah kurang lebih. Pak, 5 kali alfa, masih lulus gak? Masih lulus gak 5 kali alfa? Udah, kita tes ya. Saya tarik nih. Sampai 16. Alfanya sampai 5 kali. Kebetulan tidak, karena 69. Kalau 16, ini dibuletin nih, 69. Kalau 5 kali, udah nggak ini. Kalau 4 kali, masih lulus. Coba saya kurangin, nggak sampai 16 pertemuan. Kira-kira total pertemuannya 15, nah masih nggak lulus. Berarti kalau 4 kali, masih lulus. Walaupun 16 kali pertemuan. Nah, berarti taruhlah kalian alfanya 4 kali. Berarti nilai tugasnya 60. Iya nggak? Nah, kayak gitulah cara ngitungnya. Udah ya, ada gambaran ya. Saya sih berharapnya kalian hadir terus, kan ternilai tergantung kalian tadi itu kan. Ya kalau nggak hadir, itu ngapain lah maksudnya. Ini udah digampangin kok dapat nilai tugas. Harusnya kalau kalian normal, yang kata temen tadi itu ya nggak, yang penting kuliah hadir, kuliah ini, udah 30 nilai di tangan. Kalau mau sekedar lulus, cari 30 lagi di UTS dan UAS. Udah sangat gampang. Nah, UTS kita ngapain? Sekali lagi, yang saya copyin itu program tuh udah jadi nih. Udah lengkap. Kalau syarat skripsi S1, ya SI, itu minimal 8 tabel. Kalian bisa lihat di folder DB itu sudah ada IRD, LRS, segala macamnya. Malah di sini ada 9 tabel kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 9 tabel. Tapi ini baru kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada LRS seperti ini, kita bikinnya mulai dari mana misalnya. Oke. Jadi ya benar-benar gambarannya kayak skripsi. Oke. Kita lanjut. Pak, terus UTS kita ngapain tadi tuh? Nah, UTS saya tadi saya tulis di sini, kalian mengembangkan atau nambahin fitur yang belum ada. Contoh, di situ belum ada kurir atau pengiriman. Belum ada pembayaran. Belum ada ngupload bukti bayar kayak gitu yang kalian transfer misalnya, ini buktinya udah ada, tinggal konfirmasi, tinggal diantar misalnya. Belum ada rating. Rating itu misalnya si Eka beli ikan cupang ngasih bintang berapa kayak gitu ya. Rating belum ada dan seterusnya. Kalian bisa ngelihat di misalnya di Shopee tuh apa yang belum ada. Oh, saya belum nambahin diskusi di situ. Kalian bilang diskusi untuk produk. Berarti kalau diskusi ya cacaknya ya, diskusi tentang produk. Siapa yang diskusi? Pembeli kan? Pembeli harus punya akun dan berhubung ke produk ini. Ada tabel diskusi satu lagi. Tapi hal itu nanti kita bertahap aja maksudnya sambil ini. Kalau mau nambah diskusi, diskusinya tentang apa sih? Pastinya tentang produk kan yang didiskusi. Bukan tentang notanya, untuk apa dia, woi murahnya beli itu kata, tapi di produk ini nyangkutnya. Jadi saat orang itu ngeklik produk, oh produk ini punya tabel diskusi. Produk juga punya tabel review nanti. Ya, itu tergantung kalian yang mau nambahinnya apa. UTS ya sekali lagi ngembangin sistem yang sudah ada nih. Core-nya sudah jalan sampai kecetak segala macam. Nah, tinggal ngembangin, tinggal nambahin apa kayak gitu. Pak, saya rasa ini kurang efektif pakai karyawan. Saya mau pakai ini aja, kurir, bebas kayak gitu, boleh. Ya, nanti UTS-nya diukur dari kompleksitasnya. Makin lengkap, ya makin bagus. Oke, ya. Nggak masalah, justru biasanya saya suruh kalian take home, biasanya. Ya, yang membedakannya apa ya, fitur yang kalian tambahin. Ya, makanya kalau kalian misalnya kerja sama keceker langsung tuh payah kan, weh kula ideku ini tahu-tahu dipakai ke kawan. Nah, ada kayak gini nih,
Saya tadi tuh ada nunjukin gambar ganti-ganti tuh. Khususnya untuk gambar yang sama, misalnya sabun gula nih lah. Ini dia berganti nih. Nah, tapi kan kurang smooth nih ya. Kalian bisa nerapin yang lain tuh. Oh, saya memperbagus tampilan ini. Kalau diklik, baru dia tampil slideshow-nya. Ada flashlight kayak gitu misalnya, flashbox-nya. Oke, boleh nggak kayak gitu? Boleh. Oh, saya nambahin musik Pak di webnya. Entah untuk apa tujuan musik, pokoknya nggak tahu ya. Nah, tapi bisa kalian tambahin misalnya sistem voucher kayak gitu. Voucher ini untuk dapat potongan. Nah, berarti ada hubungan tadi di pembayaran. Di sini kan bisa kalian ganti pembayaran nih dari pesanan jadi ke pembayaran. Pembayaran nih misalnya terhubung ke voucher. Nah, nanti voucher nih yang ngurangin total pembayarannya. Oke? Intinya pacak-pacak kalian lah, maksudnya yang nggak ada di situ. Nah, biar beda idenya ya kalian harusnya masing-masing ide kalian tuh diam-diam. Boleh nggak kerja kelompok? Dikhawatirkan kan karena saling ngeliat tuh, saling ini ya nggak? Saling makan nanti, jadi kalian saling tikam nanti. Nggak maksudnya? Oh lah. Boleh nggak kerjasama? Bukan kerjasama ide apa ya tadi tuh ya, bukan yang itunya ya. Cuma udah selesai satu dikopiin bareng, bukan bahaya ke kaliannya. Tapi kalau kerjasama, oh yang punya error, yang satunya minta bantu ke cowoknya misalnya, boleh nggak? Silakan. Biasanya saya nggak terlalu mempermasalahkan. Yang saya permasalahkan tuh kalian ngumpul persis. Oke, jelas? UTS untuk UAS, kalian silakan bikin sistem yang baru. Nggak harus e-commerce lagi. Misalnya sistem informasi perpus, sistem informasi gaji dan seterusnya. Ya, hanya kayak gitu sih barangnya. Ada pertanyaan kira-kira? Belum? Yang digunakan softwarenya? Ya kalau mau pakai SAM, cari yang SAM 7 ya. Yang PHP 7, SAM 7. Taunya dari mana ngeliat PHP-nya? Buka localhost PHP admin coba. Buka localhost garis miring PHP admin untuk mengetahui bener nggak yang kalian tuh PHP 7. Localhost PHP admin, tahu kan? Nah, sip. Kalau ada bahas database, berarti PHP admin. Lah, pakai internet dah, yang ini tidak pakai ya. Udah? Yang kalian lihat bagian web server. Lihat di bagian web server, di situ PHP-nya berapa. Sebaiknya gunakan PHP 7. PHP sih kalau nggak salah udah sampai versi 8, tapi kita tengah-tengah aja. Yang dulu-dulu tuh SAM 5 kita pakainya, PHP 5. Yang ini PHP 7. Ada di web server? Pak, belum ada. Nanti install aja yang SAM-nya SAM 7. Atau kalau mau gunakan Laragon. Ada nggak? Di kanan deh ya. Hah? Versi 5 berarti tulisannya. Nah, sebaiknya install Laragon. Laragon tuh apa? Sabar nanti saya tunjukin. Ya. Karena apa? Bisa jadi code kita itu walaupun PHP sama-sama PHP dia beda. Ya jadi ada bagusnya samain aja. Yang belum 7 gimana? Sabar. Udah? PHP version udah tahu? Ngelihatnya udah ya? Ada lagi yang belum 7? Udah lah ya pokoknya. Di lab ini yang berapa Eka? Waduh, si Eka. Udah lanjut ya. Yang mouse-nya warna pink PHP berapa? Oh, mouse pink. 7. Lah, ada malu boleh ditanya, tidak menjawab nih. Oh, belum. Ya udahlah pokoknya kalian siapin untuk PHP 7 ya. Nah, terus saya bilang, kalau kalau udah terlanjur ada SAM, coba beralih ke Laragon. Apa tuh? Bukan mentang-mentang sama kayak saya bulat gini sama kayak ini ya, bukan. Nah, jadi dari pengalaman, saya sering nemuin SAM ini bermasalah. Khususnya nanti saat buka PHP admin, kalau datanya udah banyak, tabelnya udah banyak, database udah banyak.
Ya dia sering bermasalah. Jadi ya selama pakai Laragon sih belum pernah nemuin. Yang saya pakai Laragon ini tampilannya kurang lebih gini ya. Gampang sih, tinggal start udah. Harusnya dia bilang kami lebih ringan, kata dia. Dia lebih ringan dari SAM. Oke, barangnya ini ya. Jadi sekali lagi solusinya yang ada SAM-nya PHP 5, coba pakai Laragon. Kalau nggak ngerti kita bahas di grup. Pak, habis download nih mesti diapain? Oke? Nah, kayak gitu aja. Biar grupnya kita pakai untuk koordinasi. Udah ya. Kalau yang lainnya, boleh pakai Sublime, Notepad++, atau Visual Code, atau apapun text editornya. Tapi, hah? Ya, tapi usahakan jangan menggunakan Notepad yang biasa. Pening kepala nanti, ya. Apa ya maksud bapak nih, tunggu ya. Nah, kayak gini nih Notepad biasa, apa tidak mabuk ikan Pak, error mana lah, leteh ningo, ya enggak? Kan kalau kita buka pakai Sublime harusnya udah beda banget tuh. Coba saya copy. Warna-warni gini kan enak liatnya. Ya enggak? Ini temennya mana? Dia ada garisnya ini. Ini temennya mana? Oh di sini misalnya. Jadi yang kurang kita tahu. Udah ya. Jadi carilah text editor, tapi jangan yang Notepad biasa. Mau pakai Visual Code boleh nggak? Boleh, silakan. Yang penting kalian tahu tujuannya itu untuk ngetik. Udah? Browser jangan lupa. Sekali lagi yang tadi tuh, yang mau linkin salah Laragon tadi, nanti bahas di grup. Ya, lanjut ya. Habis. Nah, waktunya kita nyoba yang tadi. Yo, waktunya nyoba program. Habis sudah selesai pulang. Habis. Sampai ini nggak ada pertanyaan kan? Yuk kita coba program. Yo, lalu. Tadi kan saya udah minta kalian copy ya. Hasil kopian tuh harusnya ada yang namanya demo DPWL, ada ini, PPT, PowerPoint, ada admin LTE. Ada. Yang mau kita pakai sekarang, demo ini nih. Pertemuan selanjutnya kita pakai admin LTE ini. Oke. Yang sekarang, yang ini nih. Mau diapain ini? Diekstrak. Tahu kan cara ngekstraknya? Sip, lanjut. Diekstrak, nanti ada sebuah folder. Udah? Setelah kalian ekstrak, dia nanti ada sebuah folder yang namanya demo DPWL. Ada? Nah, konsentrasi. Naruhnya di mana? Kayak gini ngintainya. Buka SAM control panel. Buka SAM control panel. Yang kalian Apache MySQL running tuh, udah belum? Buka SAM control panel sudah? Tahu nggak SAM control panel yang mana? Yang begini nih, mana deh? Nah, yang gini nih. Kalian jangan lihat yang saya nih ya. Saya udah pakai Laragon nih. Yang kalian start ini sampai hijau, udah ya. Pastikan hijau ya. Nah, kalau udah ini yang penting. Ini yang penting nih. Lihat. Saya ulangi. Bagian pentingnya adalah di sini. Karena bisa beda. Karena bisa beda. Lihat tulisannya SAM installation directory-nya apa. Iya, makanya itu bagian pentingnya. Makanya lihat masing-masing yang kalian apa tertulisnya. Karena bisa beda. Teman kalian malahan ada yang install di C user dokumen kayak gitu. Ya karena itu ngaruh untuk yang kita naruh demo DPWL nanti. Udah? Siap? Udah dilihat masing-masing? Yang saya tertulis D.2 artinya drive D. Drive D. Yang kalian apa tulisan depan ini? Nah, berarti buka C dulu. Itu penting banget loh. Sekali lagi pastikan hijau ya. Kalau sudah, udah. Setelah garis miring itu nandain itu folder. Foldernya apa di kalian setelah C.2? Nah, berarti buka SAM.
Pak, bisa nggak selain htdoc loh? Sebenarnya bisa. Tapi daripada kalian pusing kita ngubah file konfigurasi, nggak usah diganggu aja. Kita lokasi default aja. Kalau saya di D SAM 7, berarti di D SAM 7. Bukalah htdoc. Udah? Nih, konsentrasi. Kalian kan udah mengekstrak tadi tuh ya. Udah ya? Folder demo DPWL tadi kalian buka, pastikan isinya langsung ini ya. Jangan di dalam demo DPWL ada demo DPWL lagi. Sudah beda artinya. Saya ulangi. Saya ulangi. Pastikan saat buka demo DPWL langsung isi foldernya admin, aset dan segala macam. Nah, misal Dueko ya. Karena teman kalian banyak ngalamin kayak gitu. Misal Dueko maksud teman kalian kayak gini nih. Nih, lihat ya. Jangan ditiru tapi ini jika kalau udah terlanjur. Nah, yang teman kalian setelah mengekstrak kayak gini. Di dalam demo DPWL ada demo lagi, baru ada begini, ya nggak? Nah, yang mesti dilakukan adalah ambil semua isinya, di-cut. Ini penting nih, ngaruh. Di-cut, udah. Balik ke demo DPWL satunya, yang sebelumnya, parent-nya. Pastein. Udah. Jadi yang ini kosong. Jadi jangan sampai dia berlapis. Karena ngaruh. Nah, yang ini nggak perlu lagi nih demo DPWL ini, hapus. Udah. Jadi pastikan di dalam demo DPWL langsung folder admin dan segala macam. Nah, folder demo DPWL itu ditaruh di dalam htdoc. Itu jangan dilupa. Sudah? Folder demo DPWL ditaruh di dalam htdoc. Udah? Proses, Pak. Nggak apa-apa, memang lama. Dia lamanya di sini nih, di aset-aset nih nanti nih. Aset pun dikit, di admin nih. Yang ada plugin, disk, kayak gini nih. Hah? Udah? Di dalam htdoc, pastein folder demo DPWL. Pastikan di dalam folder demo itu isinya admin, aset, db. Udah? Nah, sekarang gini cara pakainya. Karena htdoc itu sama dengan localhost, kalau di dalam htdoc-nya ada folder, berarti kita tinggal ngaksesnya localhost folder itu. Coba. Ini nih. Yang ini dulu. Pak, yang ku bukan tuh tampil lah. Sabar. Kan kita memang lagi dibahas nih. Yo, ini nih. Apache MySQL running ya. Setelah itu localhost garis miring demo DPWL. Di alamatnya itu diketik di enter. Sudah. Sudah. Ngetiknya bahasa Inggris ya demonya, localhost itu. Jangan ketik lokal. Apakah sudah? Tampilnya apa yang sudah? Error, ya nggak? Nah, ada bilangnya construct database kayak gitu ya. Nah, ingat-ingat, kalau namanya ada aplikasi web, biasanya dia selain ada aplikasi, ada database. Oke, udah ya. Coba cek folder DB. DB di sini bukan Dragon Ball ya, tapi database. Enggak? Nih, bukan di htdoc. Yang kalian di htdoc tadi ada folder DB, ada. Nah, sebelum kita apa-apain, file ini mau diimport. Tapi sebelum diimport, kita harus ngecek dulu.
cek dulu, buka dengan Sublime atau dengan Notepad++. Kita perlu ngecek sesuatu sebelum mengimport. Kenapa? Umumnya pemula mengimportnya bisa error. Kenapa bisa error? Bukan di double klik ya, jangan salah. Diklik kanan, open with dengan Sublime. Kalau nggak ada pakai Notepad++ boleh. Jangan pakai Notepad biasa, pening nih kok. Notepad++ nggak ada. Sublime text nggak ada. Ada. Pakai tarik gue begini nih, tarik ini nih. Ya. Ya. Sudah. Nah, ini ada penjelasan penting sebelum kita mengimport. Sudah. Konsentrasi. Secara query, set kayak gini nih cuekin. Kita penting ngelihatnya bagian ini. Kalau database itu ada kata-kata create database, berarti kita importnya ya langsung import. Dia akan bikin database sendiri. Ada tapinya. Kata-katanya ada create database ya. Lihat perbedaannya lainnya. Saya akan buka file lain. Kode. Coba Adilau nih lah. Toko online nih mungkin. Nah, dia kan ada file SQL ya. Sama kayak tadi localhost ya. Saya sebelum ngimport, saya akan cek dulu. Apa sih yang dia query-nya? Langsung create table. Untuk itu kita perlu bikin database. Biasanya itu database-nya tinggal ngikutin yang di sini. Biasanya. Tapi ada baik ya kita gintai lagi. File koneksinya apa? Biasanya file config atau koneksi. Yang dia sebutkan database-nya namanya apa? DB Aquila ya. Berarti ya sesuai dengan ini. Nah, jadi kita buat dulu database dengan nama DB Aquila, baru kita import. Beda dia. Saya ulangi. Kalau kalian lupa, gampang lupa, catat. Tapi kalau ingat selalu, nggak masalah, nggak catat. Saya ulangi ya. Kalau di file SQL yang seorang programmer, kan ceritanya nih kalian bisa download nanti kode itu, bisa ngopi dari orang ya nggak? Dapat nih code-nya. Jalan ini gimana? Biasanya selain file aplikasi apa? Aplikasi web. Kenapa dibilang aplikasi web? Ada PHP, ada CSS, ada JavaScript. Umumnya selain aplikasi dia nyertain juga yang namanya database. Walau itu foldernya di folder DB, database, basis data, atau di luar ditaruh ya. Tapi ujungnya SQL. Oke. Nah, kalian cek dulu file SQL-nya. Kalau dia sudah ada tulisan create database, berarti kita tinggal import. Jelas? Kalau ada tulisan create database, if not exist, tanda tanya. Ini kadang ada, kadang enggak. Kalau ada create database, artinya dia ada query untuk membuat database. Setelah kita import, dia bikin sendiri database-nya. Udah? Berarti kita perlu nggak bikin database? Jawabannya enggak, dia bikin sendiri. Udah? Kalau file SQL-nya nggak ada nyebut create database, tiba-tiba langsung create table, ya biasanya kita cukup ngopi dari tulisan database ini. Ini di copy, dibikin dulu database-nya, baru diimport di dalam database itu. Perbedaannya itu. Nah, kalau kasus kita yang sekarang, kita mesti ngapain? Ke php-admin, import dulu file SQL itu. Silakan. Ini nih, ke php-admin tadi, ya. Jangan buka database lainnya, cukup klik import. Oke. Cukup pilih filenya. File localhost tadi udah dikirim atau di go. Nah, tunggu sampai hijau. Kalau udah baru coba akses lagi. Itu yang di folder DB tadi tuh. Import menggunakan php-admin, diimport, pilih filenya. Yang mana ya? Wow, filenya yang tadi tuh nih. Nah, udah habis itu dikirim atau di go.
atau di submit. Nanti dia aja centang hijau. Dicoba, silakan. Ya, tulisannya pilih file. Ya. Silakan dicoba. Nanti kalian akan nemuin tampilan berikutnya. Tampilan berikutnya tuh kayak apa? Ya sabar, biar tahu dicoba. Hah? Ke bawah gulung ada tombol kirim. Ke bawah ada tombol kirim atau submit atau go, iya. Ada. Hijau. Nah, setelah hijau coba localhost garis miring demo DPWL tadi. Yang ini nih, saya bilang ini. Mana tadi tuh nih? Coba dites. Pak, tampilanku udah mirip kayak Bapak. Ya, itulah yang mau saya jelasin. Hah? Udah mirip? Oh. Iya, dapet benar mirip, bagus. Localhost garis miring demo DPWL. DPWL itu singkatan mata kuliah kita. Demo nih ya untuk didemoin maksudnya, bukan demo huru hara itu ya, demo nunjukin programnya kayak apa. Apakah sudah ada tampilannya yang berantakan? Nah, tampilan kayak mana nih? Ya saya tadi kan ada telur-telur loh keluar loh. Iya. Rapi deh yang kak. Rapi dah. Tunggu. Tampilannya kayak apa? Kayak beginian ya. Nih, tampilannya kayak begini nih. Nah, kayak gini. Sama enggak? Ada yang beda kan? Ada tampilannya bagong ya. Ininya bagong kan? Ini yang mau dibilang nih. Oke, udah siap? Yang tampilannya beda, ini penyebabnya. Konsentrasi. Sebenarnya kan untuk halaman ini, dia ada code-nya ya. Bener nggak? Ada code kayak gini kan? Iya nggak? Untuk bikin halaman kayak gitu, ada code-nya kan? Ada coding untuk bikin itu, yang tampilan begini tadi. Oh enggak? Oke. Ini yang mau saya bilang. Kalau beginian, dia masih baca lokal nih. Kalau ada depannya HTTPS, ini butuh internet untuk aksesnya. Jadi solusinya apa? Aktifin dulu internetnya, biar dia tidak kepun. Kalau dia udah berhasil nge-chase file-file yang dibutuhkan, udah internetnya cukup sekali itu dihidupin. Jadi sementara hidupin dulu internetnya sampai tampilannya sempurna, udah berikutnya internetnya boleh dimatiin. Jadi dia butuh file-file yang kayak gini nih. Ya, file-file bootstrapnya, selectnya itu dia butuh ngambil secara online. Kenapa yang kami bisa? Karena kami connect internet. Oke. Yang nggak connect tadi, ya mesti dikonekin dulu. Supaya tampilannya rapi. Jelas ya? Lalu, ini tadi. Kalau udah connect internet, coba di-refresh lagi, di-reload. Itu di luar kuasa saya ya, tapi caranya gitu, internetnya mesti ada dulu kalau mau tampilannya sama, karena dia menggunakan resource dari web ya, dari alamat lain. Lalu sambil nunggu ya, kami lanjut ya, itulah penyebabnya kamu intinya ya. Yang intinya tampilannya gambarnya tiba-tiba bagong, nggak sesuai dengan ini ya, itu konekin aja internet dulu. Udah ya, lanjut ya. Lanjut, yang ini udah tampil. Nah, sekali lagi, pembahasan cara bikin ini sih nggak dibahas di mata kuliah ini. Nanti PWB-nya. Apa isinya? Kalian pasti bisa register di sini, udah jalan pokoknya. Tinggal login pun ada. Nah, di sini Jono tuh kalau mau nyoba. Jono. Nah,
Di sini saya ada nambahin keranjang belanja di mana di keranjang ini sudah ada CSS ya, untuk warna ini sudah ada JavaScript-nya. Coba kalian lihat. Saya ketik 12. Dia langsung berubah, langsung hitung. Ini mainnya di JavaScript. Tapi di sini nggak diajarin ya, kita hanya fokus di back end-nya. Di sini misalnya 98 tuh isinya 678. Maaf, hanya tersedia segini. Oke, hapus, nanya, ya JavaScript lagi. Nah, tapi ini nih giliran PWB ya nanti ya. Nah, sekedar tahu aja, kenapa disampaikan utuh sekali lagi ya, biar tahu alurnya. Udah ya, kita lanjut ya. Yang berikutnya, itu kan udah tampil. Kalian buka satu lagi. Ini disebutnya backend. Yo, silakan. Cuma nambahin garis miring admin. Di rekayasa web pun nanti model kayak gitu. Jadi biasakan ada front end, ada back end. Yang kita DPWL, kita fokus di back end nih bahasnya. Mulai pertemuan kedua. Nah, tapi kalian pahamin dulu cara pakainya program yang udah jadi ini. Diklik aja ini, klik itu, apa yang terjadi, klik ini, klik itu, ya enggak? Nah, untuk pengembangan, kalian nemuin error tuh misalnya. Errornya kalian screenshot, nih saya udah tampil errornya apa. Berarti kan pengembangan. Itu bisa dijadiin untuk UTS juga. Oke? Gimana? Udah dicoba admin? Apa loginnya? Standar. User admin, password admin. Hah? Sesimpel itu. Oh, samain. Usernya admin, passwordnya admin. Tapi, kalau udah jadi web beneran, jangan sekali-sekali user admin, password admin ya. Gampang jebol. Ini kita untuk belajar nih user admin, password admin. Yang kacamata tadi udah tampilannya. Wah, oh. Yang lain udah dicoba admin ya? Nah, itulah tampilan admin LTE. Iya, e-commerce. Oh, penjual, misalnya penjual jilbab, bisa ada, bisa. Nggak jual cupang boleh juga. Christina Eka nih. Udah dicoba? Loginnya berhasil? Ah, cara makainya udah tahu? Kalian di rumah intinya coba aja klik 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 gimana bisa, oh kategori ini hasilnya di mana, misalnya dicoba ya. Kenapa? Karena itulah gambarannya sekali lagi. Oh kurangnya ini nih, misalnya kalian nemuin. Jangan lupa sampai screenshot. Nah, folder demo DPWL itu akan kita gunakan lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi kita versinya udah pakai mulai dari LTE, mulai dari nol. Hah? Mulai dari nol? Kayak ngisi bensin ya nggak? Bukan itu, tunggu dulu. Nih, setelah kalian mengekstrak yang tadi tuh di htdoc ada admin LTE, ya, isinya tuh beginian nih. Hah, kata kalian apa yang nih banyak nih? Makanya kan kita berdua bahas tuh. Secara isi, nah kalau kalian lihat ya, ini saya buka nih. Nih, isinya tuh beginian nih. Coba kita bandingin. Ini login admin-admin. Sama ada. Sama kan ya, berarti tinggal ngembangin. Oh, pencarian nggak jalan, nggak usah pencarian dibuang berarti. Ya isinya tuh ngambil dari ini, yang barang ini. Contoh, yang mana yang ada bentuk form, ada bentuk tabel. Nah, berarti kita mesti nyari di sini formnya mana. Nah, nyontek nanti dari sini. Karena dia per elemen, kita yang ngambil nanti. Pak, suka warna oranye gini, kayak kucing oren, ya nggak, kucing oyen tuh misalnya. Nah, saya suka yang ini, berarti kalian ngambilnya gimana caranya? Pak, saya butuh tabel yang JS Grid, gaya kalian kan pakai ini misalnya. Boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, saya makainya data table karena support untuk pencarian nih. Nih, bisa nyari apa Firefox, semuanya bisa tampil Firefox. Nah, cara ngambilnya gabunginnya gimana biar dia di satu tampilan ini. Ya, model gitu nanti. Jadi
memang secara ininya dia ya ibaratnya template-nya. Oke. Cara bikinnya gimana ya itu yang akan kita pelajari mulai dari login sesuai dengan rancangan basis data. Itu ya. Udah? Ada pertanyaan sampai ini? Udah jalan semua kan? Ini intinya kalian tinggal nyoba-nyoba aja nih. Oh, kalau ku sebagai pembeli mesti ngapain, sebagai admin mesti ngapain. Jadi itu proses bisnisnya kalian mesti pahami. Oh, ternyata di tokoku nggak kayak gini ah. Nah, proses bisnisnya bisa ganti, bisa jadiin bahan untuk UTS. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi sama ini? Kalau nggak ada, kita mau pulang. Cukup lah ya, tinggal kalian coba ya. Bener ya? Nah, lah, kalau mau bisa, intinya coba aja. Coba. Ya minimal kalian udah tahu, udah enak nanti. Sekali lagi, sebelum pulang, nggak ada pertanyaan? Nah, oke, jika tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Boleh pulang. Selamat malam, salam leluhur, dan dadah. Ya, boleh pulang ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, boleh pulang duluan, bukan saya ngusir. Ya, yang udah selesai beres-beres boleh pulang duluan. Ya, silakan.